Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mengelola energi dalam diri kita? Alhamdulillah berjumpa kembali dalam Kultum Ramadan, gapai kemuliaan. Coba kita lihat, di sebelah saya ini adalah kayu bakar. Di tempat yang dingin, di wilayah yang sejuk, apabila api ini dihidupkan, maka akan menimbulkan rasa hangat. Namun, apabila berlebihan, akan membakar semuanya. Apakah yang saya ingin sampaikan? Api ini laksana energi atau laksana emosi yang hidup dalam diri kita. Kalau kita mampu mengelolanya, maka dia akan menjadi sumber kekuatan. Tetapi apabila kita tidak mampu mengelolanya, dia menjadi sumber bencana. Artinya, bagaimana kita memiliki skill, memiliki kemampuan untuk mengelola energi emosi pada level tertentu sehingga dia menjadi penghangat yang memberikan manfaat. Yang terjadi kita lihat banyak orang yang marah-marah di jalan, itu hal yang sederhana, sedikit ada masalah marah, tali sepatu putus marah, dan lalu mengatakan sesuatu, ada masalah dengan istri anak marah, cuma karena hal kecil marah. Kita perlu bertanya, kenapa kita harus marah? Nah, namun pada saat itu sesungguhnya ada sebuah riset yang mengatakan bahwa ketika kita sedang emosi, bahwa kita sedang marah, sesungguhnya otak tidak tersambung dengan kondisi apapun. Dia seperti busa, seperti gelombang-gelombang busa yang pada otak, yang memberikan rangsangan pada otak, yang mendorong kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak logik. Bahkan kondisi yang terburuk menyakiti istri, menyakiti suami. Bahkan belum lama kita mendengar bagaimana seorang petugas dia menembak saudaranya dengan pistol yang seharusnya untuk melindungi. Inilah keadaan yang ketika emosi tak mampu dikendalikan. Namun ketika emosi itu mampu dikendalikan, dia menjadi kekuatan. Bagaimana seorang pelari mampu sampai di Gunung Tambora, berlari di udara panas di wilayah yang sangat gersang. Dan juga bagaimana pelari maraton berlari berkilo-kilometer, kemudian dia mencapai tujuan. Itu semua emosi. Namun sekarang bagaimana kita mengaturnya? Ibarat apabila kita ini melihat pesawat terbang, maka pesawat terbang ini akan ada di atas atau ada di bawah, tergantung dari moncong pesawat terbang itu. Kalau dia miring ke atas, yang disebut dengan pitching, maka pesawat itu akan di atas. Tetapi kalau dia miring ke bawah sedikit, pesawat itu akan di bawah. Nah, sikap mental itulah yang dalam diri manusia adalah pengatur gelombang sudut kita agar kita mampu mengendalikan. Bagaimana kuncinya? Kuncinya adalah seperti yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Apabila engkau sedang marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau masih juga, engkau berbaringlah. Lalu dikatakan juga, lakukanlah sabar dan sholat. Apa yang saya ingin sampaikan? Pada tahun 1944, George W. Crane membuat sebuah riset yang ditulis dalam buku Applied Psychology. Sesuatu yang mengejutkan bahwa ternyata bagaimana sistem untuk mengelola emosi kita dinamakan motion to emotion. Motion adalah gerak, sedangkan emotion adalah perasaan. Artinya gerak menentukan perasaan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sudah dijelaskan oleh baginda Muhammad SAW bahwa apabila engkau sedang marah dalam keadaan berdiri, engkau duduklah. Kalau belum bisa juga, engkau berbaringlah. Bahkan juga dikatakan dalam Al-Quran, sabar dan sholat. Artinya, ada sebuah langkah yang disebut dengan motion to emotion secara ilmiah, sudah ditemukan pada tahun 1944 dan dipergunakan oleh berbagai ahli-ahli psikologi, tetapi sudah dijelaskan oleh baginda Muhammad SAW dan juga dalam Al-Quran. Contoh saja, ketika kita merundukkan tubuh kita seperti ini, lalu kita mulai berpikir dengan kata-kata yang negatif, pasti emosi kita akan terasa sedih, kesel, kemudian rasanya pesimis, masa depan gelap gulita. Tetapi ketika kita tarik nafas yang dalam, seperti ketika Anda membaca Al-Fatihah dan seterusnya, lalu Anda majukan dada Anda, seraya Anda mengucapkan Allahu Akbar, pada saat itu, maka emosi kita pun berubah. Semua menjadi lebih terang, emosi lebih
semangat lagi. Itulah mengapa bahwa motion to emotion adalah penting. Sehingga kita mengerti mengapa panggilan azan itu dikumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tidak lain adalah untuk membangun motion menjadi emotion, yaitu mental positif yang senantiasa mampu berada pada puncak, membuat prestasi manusia berada di atas. Yang kedua, setelah motion to emotion di mana badan kita, contoh tentara kalau kita panggil, pasukan siap, maka dia akan majukan 2 mm saja dada ke depan, maka semua bergerak. Kedua, kata-kata, saya berani, saya mampu, saya bisa, saya berhasil, saya percaya, saya bersyukur, saya gembira, maka kata-kata itu akan mempengaruhi sistem pada emosi kita. Oleh karena itu, sholat di mana gerak badan ditemukan dan dilakukan, serta kata-kata diucapkan adalah strategi terbaik untuk mengelola emosi kita. Ketika Anda sedang marah, Anda diam, lalu tarik nafas, insya Allah semuanya akan terkendali. Tetapi juga ketika Anda pesimis, Anda majukan dada Anda tarik nafas, kemudian ucapan kata-kata positif, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, saya mampu, saya bisa, I'm amazing, maka pada saat itu kita semua mampu mengubah emosi kita. Subhanallah, 1944 ditemukan secara ilmiah, tetapi 1400 tahun yang lalu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Berdiri, duduk, atau berbaring. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dilakukan sholat berkali-kali, khususnya tarawih, tidak lain adalah membangun sikap mental positif, mental state tauhid yang akan dilahirkan setelah menyelesaikan bulan penuh rahmat dan barokah ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.